Puji Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang mereka adalah orang yang baru membangun pelayanan atau baru melintis sebuah pelayanan di tempat mereka. Dan mungkin perjalanan mereka dalam pelayanan sudah sekitar 2 tahun dan jemaat belum banyak. Rumah yang dia pakai itu untuk pelayanan masih belum berbentuk sebuah gereja yang layak untuk dipakai. Dan jemaat yang dilayani juga sedikit. Jadi saya teringat dengan seorang yang bernama Nuh di Alkitab. Di mana waktu suatu hari Alkitab mencatat Tuhan berfirman kepada Nuh ini. Di Kejadian pasal 6 ayat 14 dikatakan gini. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Yang 15. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi Tuhan suatu hari memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera yang ukurannya, saya catat di sini, 135 meter panjangnya kali 22,5 meter kali 13 meter tingginya. Jadi ini Nuh ini dapat misi dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Dan saya mau berkata, waktu Nuh mendapatkan ini, saya cuma mempelajari bahwa Nuh adalah seorang yang taat. Jadi Alkitab pun kalau kita melihat secara terperinci tidak menyatakan bahwa berapa lama itu Nuh menyelesaikan bahtera tersebut. Cuma dari Kejadian pasal 5 ayat 32, di situ dikatakan dia berusia 500 tahun. Kemudian dikatakan dia memasuki bahtera usianya 600 tahun. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dari Kejadian pasal 5 ayat 32 dan Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 21, kita bisa kurang lebih simpulkan bahwa bahtera itu diselesaikan kurang lebih waktunya 100 tahun. 100 tahun itu cukup lama, Pak Bu. Tapi saya mempelajari hal begini. Dalam membangun sebuah pelayanan, Pak Bu, yang terkasih, jika Anda hamba Tuhan, Anda mendengar pesan saya, jika Anda membangun sebuah pelayanan, bukan adalah sebuah hal di mana Anda ketika melihat pelayanan Anda kecil, Anda susah, apalagi tidak banyak orang menolong Anda dan sebagainya. Tetapi Anda harus ingat, dalam membangun sebuah pelayanan, yang paling penting adalah satu hal, yaitu ketaatan. Saya ulang, ketaatan. Ketaatan dalam mendengar suara Tuhan atau misi dari Tuhan untuk melakukannya. Jadi bukan masalah berapa lama Anda berhasil membuat bahtera itu, berhasil mendirikan sebuah gereja mewah, berhasil dengan jemaat yang banyak, berhasil dengan semua peralatan di gerejamu yang canggih. Bukan itu. Jadi yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan Anda untuk melakukan panggilan misi itu. Jadi jangan kita kadang sering melihat kita bagaimana kita memulai pelayanan itu kecil dan kemudian kita merasa putus asa. Pak Bu, saya mau bercerita tentang pelayanan kami. Jadi saya ingat, suatu hari saya membangun pelayanan di YouTube. Waktu itu ketika saya membangunnya, itu belum banyak orang memain YouTube. Nah, kenapa? Karena waktu saya main itu, saya adalah orang yang pertama kali saya melihat bahwa itu ada sebuah prospek buat saya berkhotbah di YouTube. Waktu itu zaman-zaman tahun 2000-an itu belum banyak, belum sebanyak sekarang. Apalagi gereja-gereja sudah online di tahun 2010 ke atas. Waktu itu kita masih sedikit yang melakukan itu. Orang-orang yang di bawah tahun 2010 ke bawah itu masih sedikit orang melakukan itu. Tapi saya berpikir yang penting saya ini taat.
sama suara Tuhan. Dan dengan ketaatan saya melakukan apa yang saya bisa. Nah, hal yang kedua adalah Anda melakukan dengan apa yang Tuhan kasih di tangan Anda. Kalau Bapak dan Ibu bertanya tentang Nuh ini membangun Batra, Alkitab juga kembali mencatat. Tidak secara rinci, tetapi kita itu memperkirakan kalau Nuh ini yang dapat visi dari Tuhan untuk membangun Batra itu, pastinya kemungkinan besar dia menyelesaikannya sendiri. Dan kemungkinan juga dia menyelesaikan bersama dengan keluarganya. Karena ada anak, 3 orang anak, Sem, Ham, Yafet, dan ada istrinya, ada juga istri anak-anak dari Nuh ini. Dan saya percaya ini Nuh, dia melakukan segala sesuatu dengan apa yang ada. Waktu kami memulai sebuah pelayanan, kami mulai dengan apa yang kami ada. Ketika pertama kali kami memulai pelayanan di YouTube, kami nggak punya kamera. Jadi kami harus mencari seorang yang bisa merekam khotbah kami, dan kemudian itu terus berlanjut. Kami rutin membuat video, lalu sampai pada suatu hari kami merasa, oh Tuhan, kayaknya kami butuh peralatan-peralatan seperti kamera, audio, dan lain sebagainya. Lalu disitulah kami berdoa pada Tuhan dengan memulai untuk berimpian memiliki sebuah pelayanan yang dengan peralatan yang lebih canggih. Lalu kami nggak butuh lagi orang-orang tersebut yang merekam video kami yang kami harus bayar setiap kalinya. Tetapi kami punya peralatan kami sendiri yang tidak perlu kami bayar setiap kami melakukan pelayanan. Dan itu peralatan juga tidak langsung dapat sekaligus. Kami berdoa, kami minta sama Tuhan, dan kami menanti dari Tuhan. Dan saya boleh melihat apa yang tertulis di Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan pada kamu. Dan apa yang kami doakan, itu ditambah-tambahkan. Jadi, kalau hari ini Bapak dan Ibu bisa melihat pelayanan kami sampai hari ini ada, itu semua bukan terjadi dengan instan. Saya mau berkata tidak ada instan. Semua itu ada proses. Jadi proses dari kami pertama minta menyewa seseorang untuk membayar seseorang untuk merekam video kami dan sebagainya, dan sampai pada akhirnya kami pada satu titik kami punya semua peralatan itu dan kami melakukannya dengan orang-orang kami, dengan tim-tim kami. Puji Tuhan. Dan saya mau berkata begini, Bapak Ibu, kalau kondisi gereja Anda seperti yang tadi saya sampaikan itu, maka saya akan berkata pada Bapak dan Ibu, sabar. Apa yang Anda harus miliki adalah sikap yang pertama, bagaimana ketika Anda membangun sebuah pelayanan, Anda dapat suara dari Tuhan, belajar untuk taat. Kalau Anda taat, ingat, proses setiap orang beda. Ada yang prosesnya 2 tahun, 3 tahun, ada yang sebagai 10 tahun. Yang penting di sini ketaatan. Jangan lihat ukuran dari jumlah jemaat, jangan lihat dari ukuran bagaimana gereja Anda besarnya. Yang penting taat saja dulu. Lakukan apa yang Tuhan suruh Anda lakukan. Dan bukan berarti Anda juga bermalas-malasan, tidak mencari jiwa dan sebagainya. Oh tidak, Anda harus rajin mencari jiwa. Ya, puji Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Anda mulai dengan apa yang ada padamu. Kayak seperti saya yang tadi saya ceritakan. Dan saya tidak akan menyerah. Dengan apa keterbatasan yang saya miliki, saya tetap punya prinsip, kami akan melayani Tuhan. Kami akan memulai tanpa didukung oleh orang. Ingat, kami akan tetap mulai tanpa didukung oleh orang. Buktinya hari ini ketika saya sudah dalam posisi sekarang, ya orang-orang berdatangan. Orang-orang mendukung. Nah, coba kalau saya dalam posisi dulu, tidak didukung oleh orang, kalau saya tidak mau maju, semua pelayanan penginjilan kami sampai hari ini ya tidak ada.
Justru saya mau berkata, ketika pertama kami taat, kedua ketika kami memulai dengan apa yang ada, Bapak dan Ibu bisa melihat pelayanan hari ini. Luar biasa, kami punya pelayanan maju, diberkati oleh Tuhan. Kami ada di Borneo. Puji Tuhan. Sekali lagi, kami bukan ada di Kalimantan Barat, Pak, Bu. Kami ada di Pulau Borneo. Berbicara barat, tengah, selatan, timur nanti, utara nanti. Puji Tuhan. Kami sangat percaya itu. Karena pelayanan kami makin hari makin meluas. Kami ada di NTT, di Pulauan Sumba. Itu semua Pulau Sumba kami sudah masuki. Dan saya mau berkata pada Bapak dan Ibu, apa yang Tuhan mau kita hari ini adalah belajar taat. Belajar untuk memulai sesuatu dengan apa yang ada di pada Anda. Jangan dibandingkan dengan orang gereja yang besar. Melainkan fokus dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan buat Anda. Lakukan dengan setia. Buat gerejamu maju. Boleh sederhana, boleh belum berbentuk gereja cuma hanya rumah, tetapi belajar di situ untuk Anda memulai. Yang terakhir, kalau itu panggilan dari Tuhan, belajar konsisten dan fokus. Banyak orang ketika melihat pelayanan itu belum maju, tidak mau konsisten, tidak mau fokus, melainkan akhirnya dia menghentikan pelayanan dia, pindah jadi pengerja di gereja yang lebih maju itu. Saya mau berkata pada akhirnya orang itu nggak berdapat apa-apa. Dia cuma hanya jadi sekedar pengerja di gereja yang besar itu. Padahal Tuhan kasih dia visi untuk dia mengembangkan sesuatu yang suatu hari mungkin dia ada seorang gembala yang Tuhan berkati luar biasa. Tapi dia karena melihat kondisi, saya di kampung, jemaat saya cuma 2 orang, saya nggak punya apa-apa di sini. Pak, Bu, konsisten, fokus dengan apa yang Tuhan kasih bisa merubah hidup Anda. Maju terus dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati setiap dari orang-orang yang taat kepada Dia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.